ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik. Kemudian bait syair yang ke-10. Yanaluka naf'uhu ma dumta hayyan wa yabqa dzikruhu laka in dhahabta. Ya, ilmu itu manfaatnya selalu kamu dapatkan sepanjang kamu hidup. Ya. Dan ilmu itu selalu menghidupkan engkau walaupun engkau sudah pergi, sudah meninggal. Ini dua manfaat lain dari ilmu. Yang pertama, manfaat yang lain dan dari keutamaan ilmu, bahwa ilmu itu akan selalu memberi manfaat untuk seseorang di kehidupannya. Nah, itu keliru ya, sebagian orang yang kadang kalau diajak belajar, oh saya jangan belajar dulu, kalau terlalu banyak yang saya pelajari nanti saya tidak bisa mengamalkan. Ya, itu dari was-was syaitan ya, dari was-was syaitan. Emang seorang belajar itu semuanya bisa diamalkan. Tidak ada seorang alim pun, tidak semua yang dia pelajari bisa diamalkan. Sebab ada dari ilmu yang dipelajari, itu memang kadang dia tahu, ya belum tentu bisa diamalkan. Misalnya dia pelajari tentang hukum-hukum seputar peradilan. Dia bukan qadhi, dia tahu ilmunya, tapi karena dia bukan hakim di pengadilan, dia tidak bisa memanfaatkan dari ilmunya tersebut, berbicara, berlaku misalnya sebagai qadhi, sebab itu bukan wewenangnya. Bukan wewenangnya. Iya. Misalnya sekarang kita tahu tentang keutamaan memerdekakan seorang budak. Di mana kita dapat budak di sini yang bisa kita merdekakan? Itu kita tahu ilmunya, tapi kita tidak bisa amalkan. Tapi bukan artinya kita berdosa dengan hal tersebut. Ada dari jenis ilmu, mengetahuinya itu lebih baik. Iya. Itu selalu mendapat kebaikan untuk seorang hamba. Ya, karena itu ada sebagian dari as-salaf rahimahumullahu ta'ala, ini di kondisi sakaratul maut. Ada yang mengunjunginya dari ulama juga. Maka dia tanya beberapa masalah terkait dengan ilmu. Maka dijawab sama ulama yang mengunjunginya ini. Begitu ulama yang mengunjunginya keluar, sudah sampai ke pintu, ya orang ini terdengar suara begitu yang menunjukkan dia di kondisi sakaratul maut. Kemudian ruhnya keluar. Ya. Dan dia berkata bahwa sebelumnya dia berkata bahwa saya menghadap kepada Allah dalam keadaan mengilmui tentang masalah ini, itu lebih baik daripada saya menghadap kepada Allah dalam keadaan jahil tentang masalah tersebut. Itu cara mereka memandang ilmu. Jadi seorang belajar itu adalah keutamaan terkait dengan syariat. Mengamalkannya itu terkait dengan syariat lain. Jadi kalau dia sudah tidak belajar, sudah tidak mengamalkan, dia dapat kena dua masalah, meninggalkan dua syariat. Ya, tapi kalau dia belajar, tidak diamalkan, maka dia kena satu masalah saja. Ya, masalah pengamalannya, semoga dengan ilmu yang dia pelajari, ketulusan dan keikhlasannya, Allah memberi hidayah kepada dia, dia bisa mengamalkan. Bisa mengamalkan, menutupi dari kekurangan-kekurangan yang dia lakukan. Iya, maka seorang harus tahu bahwa ilmu itu selalu memberi manfaat untuknya di dalam kehidupan. Dan ini pembahasan luas ya, tentang manfaat ilmu di dalam kehidupan. Kemudian berikutnya, dan ini kayaknya sudah yang ke-8, dari manfaat ilmu yang disebut oleh penulis di sini, bahwa ilmu itu akan menyebabkan seseorang itu langgeng penyebutannya di tengah manusia. Iya. Bekas peninggalan seorang itu yang menyebabkan dia disebut oleh orang-orang harum namanya, itu apabila dia memiliki ilmu. Memiliki ilmu. Nah itu kita lihat ya, betapa banyak orang-orang yang berkuasa, penguasa, pemimpin, orang kaya, tokoh-tokoh hebat, ya. Tapi subhanallah, tidak dikenal oleh orang-orang. Tidak dikenal oleh manusia. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang berilmu. Seperti Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullah. Ya. Beliau berada di kota Andalus. Mungkin tidak ada yang mengenalnya di wilayah lain, di tempat yang lain. Tapi bersamaan dengan itu penyebutannya tetap kekal sampai sekarang. Karena ilmu yang dia sampaikan. Ilmu yang dia bawakan. Imamul Bukhari rahimahullah malah di akhir umurnya beliau diusir dari negerinya kena ujian cobaan. Iya.
Seakan-akan dia jatuh di dalam sebuah pemikiran yang keliru, padahal tidak seperti itu sebenarnya. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan ya bagaimana kelurusan jalan Al-Bukhari setelah beliau meninggal. Dari buku-buku beliau tulis sampai sekarang manusia mengambil manfaat. Itulah manfaat dari kebaikan dari ilmu tersebut. Ya, kemudian kata beliau rahimahullah di bait syair yang ke-11, wal atbul muhannadu laysa yanbu tusibu bihi maqatilu man aratta. Ya. Ilmu itu adalah pedang yang terhunus, yang sangat tajam. Ya. Yang kau laysa yanbu. Ya, yang tidak pernah lemah, ya selalu kuat. Ya, al-atbu itu pedang ya. Al-muhannad artinya dia sangat tajam sekali. Laysa yanbu, yang tidak pernah lemah. Tidak ada keraguan, maksudnya menebas dengan kuat begitu. Ya, tusibu bihi maqatil man aratta. Kamu bisa menimpakan dengan pedang itu ya kematian siapa yang engkau kehendaki. Ini maksudnya dibahasakan ilmu itu dengan pedang, maksudnya dia hujjah, argumen yang kuat. Hujjah dan argumen yang kuat. Ya, seorang itu dia bisa berbicara, dia punya hujjah yang kuat. Dia bisa menghadapi dari ahlul batil kalau dia punya ilmu. Dan itulah pedang dengan ilmu. Nah, itu yang dimiliki oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Karena itu hujjah-hujjah orang-orang yang berilmu itu kuat sekali. Ya, karena memang dasarnya ilmu yang mereka pelajari. Baik, itu dari sudut keutamaan lain. Kemudian keutamaan yang ke-10, kata beliau di bait syair yang ke-11, wa kanzun la takhafu alaihi lissan khafif al-hamli yujadu haitsu kunta. Iya. Dan ilmu itu adalah perbendaharaan harta. Tidak perlu kamu khawatirkan ada yang mencurinya. Dan ilmu itu khafif al-mahmal, khafif al-hamli, gampang dibawa. Yujadu haitsu kunta. Bisa kamu dapatkan, bisa kamu hadirkan dimanapun kamu berada. Ini keutamaan ilmu yang ke-10. Dia adalah pembendaharaan harta. Tidak perlu dikhawatirkan ada yang mencurinya. Ya, kalau harta yang lain itu Masya Allah ya. Benar, kita selalu menjaganya, selalu memperhatikan jangan sampai ada yang mencuri, mengambilnya. Seorang simpan duit di rekeningnya saja selalu dia periksa. Ini rekeningnya bertambah atau tidak, masih ada, khawatir ada masalah dan sebagainya. Ya, tapi ilmu itu tidak perlu dikhawatirkan ada yang mencurinya. Iya. Ilmu itu kembali kepada dia, itu menjadi haknya dan miliknya. Kalau ada kekurangan, berkurang atau hilang, ya itu masalah pada dirinya sendiri. Tapi tidak perlu dikhawatirkan ada pihak luar yang mencurinya. Itu dari keutamaan ilmu. Dan ilmu itu gampang dibawa. Bisa bersamamu dimanapun kamu berada. Beda dengan harta. Orang dia punya harta semakin banyak, tidak bisa dia bawa kemana-mana. Ya, dia punya gedung ada 5, tidak mungkin gedung itu dia bawa kemana-mana. Tapi ilmu itu sepanjang dia belajar, maka ilmunya ini bisa bersama dia dimanapun dia berada. Bisa menjadi perbendaharaan hartanya. Ketika manusia memerlukannya, dia ingin menyampaikannya dan sebagainya. Itulah dari keindahan ilmu. Iya, dari keindahan ilmu. Makanya subhanallah, para ulama itu ya mereka ketika mereka menghafalkan ilmunya itu bersama mereka dimanapun mereka berada. Ya, Imam Tirmidzi pernah mendapati seorang guru. Ya, ketika guru ini tiba-tiba dia jumpai, kamu fulan bin fulan. Kata guru tersebut benar. Kata Imam Tirmidzi, izinkan saya untuk membaca riwayat-riwayatmu, mengambil langsung darimu. Maka Imam Tirmidzi pun mencari bukunya yang dianggap dia bawa, dia simpan di kendaraannya. Nah, biasanya kalau dia ambil riwayat buku dari guru, dia bawa buku itu, dia tulis sebelumnya, dia hafalkan, terus dia bawa bukunya, dia baca langsung. Kalau dia baca sambil melihat buku dan menghafal, itu lebih kuat riwayatnya. Tapi ternyata buku itu tidak terbawa oleh Tirmidzi.
Maka kata Tirmidzi rahimahullah, tidak ada masalah. Saya bisa baca riwayat-riwayat Anda dari hafalan saya. Maka Tirmidzi pun membaca seluruh riwayat guru itu dari hafalannya, tanpa ada kurang satupun dan tidak salah satupun. Nah, itu ilmu ya, di kalangan orang-orang terdahulu bersama mereka dimanapun mereka berada. Makanya ketika Ibnu Hazm rahimahullahu taala dibakar dari buku-buku beliau, maka waktu itu beliau berkata, "Fa in tuhriqal qirtasa la tuhriqal ladzi tadammanahu al-qirtasu bal huwa fi sadri yasiru ma'i haitsu istaqallat rakaibi wa yanzilu in anzil wa yaskunu fi wa yudfanu fi qabri." Kata beliau, kalau kamu membakar kertas, ya silahkan membakarnya, tapi kamu tidak bisa membakar kandungan yang terkandung di dalam kertas itu. Karena kandungan yang terkandung dalam kertas itu sudah ada di dalam dadaku. Ya. Kandungannya berjalan bersama saya di mana tungganganku ya berada, dan kandungannya turun bersamaku kalau saya turun, dan akan dikubur bersamaku di kuburanku. Ya, dan seterusnya ya, dari syair-syair beliau yang indah dimaklumi dalam hal ini ketika ada orang-orang yang hasad kepada beliau lalu membakar buku-bukunya. Iya. Baik. Maka ilmu itu dia ringan untuk dibawa. Kalau seorang mempelajarinya, menguasainya, maka itulah yang bersama dia. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala di bait syair yang ke-13, ya. Kata beliau, yazidu bi kathratil infaqi minhu wa yanqusu in bihi kaffan syadatta. Ilmu itu akan bertambah dengan banyaknya engkau berinfak darinya. Wa yanqusu, dan ilmu itu bisa berkurang kalau kamu menahan tanganmu. Nah, ini dari keutamaan ilmu yang ke-12 di sini, bahwa ilmu itu akan bertambah dengan banyaknya seseorang menyampaikan ilmunya. Itu infak namanya. Jadi kalau seorang menyampaikan ilmu dia, ya seorang menyampaikan ilmu yang dia miliki, dia ajarkan, itu namanya dia berinfak. Ya, dia berinfak dengan ilmunya. Kalau di bahasa ulama lain, itu dianggap dia telah mengeluarkan zakatnya. Telah mengeluarkan dari zakat ilmunya. Iya. Makanya kata sebagian ulama rahimahumullahu taala, dan ini terkait dengan masalah keutamaan ilmu juga. Ya. Dari bait syair yang populer yang disebutkan oleh Ibn Raslan rahimahullahu taala di muqaddimah beliau, di manzumah beliau yang disebut dengan Safwatuz Zubat. Ya, kata beliau, fa'amal walau bil usyri kaz zakati takhruj binuril ilmi min dhulumati. Ya, kata beliau, beramallah walaupun 10/10 dari ilmu seperti zakat. Ya, maka seperti zakat yang kamu keluarkan, ya, seperti zakat yang kamu keluarkan, maka kamu akan tampil dengan cahaya ilmu seperti keluar dari kegelapan. Seperti keluar dari kegelapan. Jadi maksudnya ilmu itu ada infaknya, kita berinfak dengan cara kita beramal dengannya. Ya, dengan cara kita mengajarkannya. Nah, itu berinfak dengannya. Kalau kita berinfak dengannya, maka akan semakin bertambah ilmu itu. Akan semakin bertambah. Karena itu umumnya orang-orang yang beramal dengan ilmunya, itu lebih dimudahkan lagi untuk mendapat ilmu yang lain. Karena itu datang dari sebagian as-salaf, mereka berkata, man amila bima alim, allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan apa yang dia ketahui, maka Allah akan wariskan kepadanya ilmu yang sebelumnya tidak dia ketahui. Ya sama kalau dia mengajarkannya kepada manusia, memberi manfaat kepada orang. Itu lebih cenderung dia lebih kuat memahami ilmunya, dan Allah akan mudahkan dia untuk mendapatkan ilmu lagi. Tapi kalau dia selalu menahannya, tidak beramal dengannya, itu bisa berkurang. Karena itu dari sebab seorang itu lupa akan sebagian ilmu yang dia pelajari kalau dia tidak mengamalkannya. Tidak mengamalkannya. Atau dia tidak mengajarkannya padahal manusia memerlukannya. Padahal manusia memerlukannya. Baik, kemudian kata beliau di bait syair yang
14, "Falau dhukta min halwahu ta'man la atharta ta'alluma wajtahatta." Kata beliau, andai kata engkau sudah merasakan manisnya dari ilmu itu, maka pasti engkau selalu mendahulukan belajar dan bersungguh-sungguh untuk belajar. Iya, nah, ini dari keutamaan ilmu. Ilmu itu memberikan halawah, memberikan kelezatan pada seorang. Kalau dia sudah tahu ilmu itu bagaimana keindahannya, halawanya, maka tidak ada lagi bagi dia lebih bernilai dari ilmu tersebut. Iya, tidak ada lebih bernilai baginya melihat dari ilmu tersebut. Karena itu datang dari sebagian as-salaf rahimahullahu ta'ala. Iya, ada yang menyebutkannya dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ada yang menyebutkannya dari selain Al-Hasan Al-Basri, bahwa beliau berkata, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bisuyuf." Iya, andai kata para raja dan anak-anak raja mengetahui nikmat yang kita berada di dalamnya, maka sungguh mereka akan mencambuk kita dengan pedang-pedangnya. Sungguh mereka akan mencambuk kita dengan pedang-pedangnya. Iya. Ini terdapat dari keutamaan ilmu dan keindahan ya dari ilmu tersebut. Baik. Karena itu dari hal yang menarik ya, yang kita lihat di sebagian ulama. Jadi ada yang berkata, kata beliau, ini disebutkan dari disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah di Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, dan disebutkan di biografi At-Tabarani oleh Ibnu Manda, bahwa Muhammad bin Husain Al-Katib rahimahullah itu dimaklumi ya, beliau seorang yang memiliki kedudukan, memiliki kekuasaan, derajat yang tinggi. Iya. Jadi dia berkata, saya tidak pernah menyangka bahwa di dunia ini ada halawah aladda minar riyasa wal wizara alladhi ana fiha. Jadi kata Muhammad bin Husain Al-Katib ini, saya tidak pernah menyangka ada di dalam kehidupan dunia ini ada sebuah keindahan, kelezatan yang lebih lezat daripada kedudukan dan kementerian yang saya miliki sekarang ini. Saya berada di situ. Sampai kata beliau, saya suatu hari menghadiri majelis mudzakarah antara Sulaiman bin Ahmad At-Tabarani dengan Abu Bakar Al-Ju'abi. Abu Bakar Al-Ju'abi. Iya. Keduanya ini sedang mudzakarah, saling menukar riwayat. Ya biasa mudzakarah ya, saya hafal begini, dia temannya berkata, oh ya saya juga hafal itu, saya dari riwayat ini saya riwayatkan. Temannya berkata, enggak, saya juga hafal hal yang semisal dari riwayat ini dan seterusnya. Jadi waktu itu Tabarani rahimahullahu ta'ala itu mendominasi dengan banyaknya hafalannya. Ya, dengan banyaknya hafalannya. Tapi Al-Ju'abi dia mendominasi dengan kecerdasan dia dan kelihayannya. Iya, kecerdasan dan kelihayannya. Sampai di majelis mudzakarah terangkat suara mereka berdua. Ya, terangkat suara mereka berdua seakan-akan tidak ada yang kalah. Maka Al-Ju'abi berkata, saya punya satu hadits. Di dunia ini tidak ada yang memiliki hadits itu kecuali saya, kata Al-Ju'abi. Kata Tabarani, mana haditsnya? Kasih haditsnya. Maka kata Al-Ju'abi, haditsnya ini saya riwayatkan dari Abu Khalifah. Abu Khalifah berkata, menceritakan kepada kami Sulaiman bin Ahmad. Terus dia sampaikan haditsnya. Maka kata Tabarani, Sulaiman bin Ahmad itu yang disebut oleh guru kamu Abu Khalifah, Sulaiman bin Ahmad itu adalah saya. Ya. Jadi At-Tabarani kan namanya Sulaiman bin Ahmad At-Tabarani. Abu Khalifah itu dengar dari saya. Maka sekarang kamu dengarkan hadits itu dari saya, akan tinggi sanad kamu. Ya, akan tinggi sanad kamu. Maka subhanallah, At-Tabarani pun mengalahkan Al-Ju'abi. Kata Muhammad
bin Husain Al-Khatib ini yang dia punya kekuasaan menjadi menteri ya, dan berbagai kekuasaan dia miliki, maka dia berkata, maka saya di waktu itu saya itu mengharap kementerian kepemimpinan yang saya miliki itu saya berikan saja kepada orang lain dan saya di kedudukan At-Tabarani. Dan saya bergembira dengan kegembiraan At-Tabarani. Baru dia tahu ada kelezatan di dunia ini yang lebih hebat daripada kementerian dan kekuasaan yang dia miliki. Iya. Jadi itu sebagian dari bagaimana keindahan ilmu di tengah para ulama. Sampai sebagian dari mereka ada yang ketemu dengan kawannya setelah sholat isya, mudakara. Sampai adzan sholat subuh, mereka berdiri depan masjid tidak terasa, saking lezatnya ya dan indahnya dari ilmu tersebut. Makanya orang-orang yang sudah kenal keindahan ilmu, ya dia sudah kenal keindahan ilmu, dia tidak akan pernah mengutamakan dunia di atas ilmu tersebut. Dan dia akan sangat mengerti bagaimana indahnya ilmu itu dan bersungguh-sungguh. Tapi untuk sampai ke sana itu perlu mujahadah, perlu kesungguhan, perlu seorang belajar, perlu seorang jauh dari keluarga, perlu mengadakan perjalanan, perlu duduk di depan guru, berulang di dalam belajar, dan seterusnya dari proses untuk sampai kepada hal tersebut. Iya. Baik, jadi secara umum di sini beliau terangkan tentang keindahan ilmu itu ya. Dan dari keindahan ilmu itu, selain dari membuat seorang itu kenal lezatnya, kemudian cinta terhadapnya, setelah itu dia juga membuat dia lupa dari hal yang melalaikannya. Karena itu kata Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala, walam yashgal ka'anhu hawan muta'un wala dunya bizukhrufiha futinta. Dan ilmu itu kalau kamu sudah kenal kelezatannya, hawa nafsu yang ditaati tidak akan menyibukkanmu, tidak pula dunia dengan gemerlapnya memfitnah kamu ya. Karena itu siapa yang ingin luput dari, dihindarkan dari mengikuti hawa nafsu dan dia diselamatkan dari fitnah dunia, maka hendaknya dia belajar dari ilmu. Kemudian kata beliau, wala alhaka anhu aniqu raudin, ya. Dan kamu tidak akan dilalaikan dari ilmu itu oleh aniqu raudin, indahnya sebuah kebun, yang sebuah taman, wala khidrun bizinatiha kalifta, dan tidak pula kamu tidak pula kamu dibebani oleh khidrun dengan seorang, tidak pula kamu dilalaikan oleh seorang perempuan yang sudah berhias dengan hiasannya. Ya, jadi maksudnya ilmu itu kalau sudah dikenal dari lezatnya, ya apa yang berasal dari keindahan dunia itu tidak melalaikannya. Sebagaimana kalau dia punya diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya dengan istri, ya maka itu juga tidak melalaikannya dari ilmu. Secantik apapun istrinya, sebab dia selalu melihat ilmu itu yang paling indah, paling bagus. Dan di situ kenikmatannya. Baik. Kemudian berikutnya dari keutamaan ilmu ini, dan ini yang ke-14 ya yang disebutkan oleh penulis. Kata beliau, faqutur ruhi arwahul ma'ani walaysa bi an ta'imta wala syaribta. Kata beliau, makanan ruh itu adalah ruh pada makna. Ya, bukan pada apa yang kamu makan, bukan pula pada apa yang kamu minum. Itu ilmu. Ilmu itu ruh untuk badan. Jadi kita perlu ketahui ya bahwa untuk menghidupkan diri kita ini, ya jangan disangka itu cuma perlu makan dan minum. Perlu makanan fisik yang seperti dipahami. Ada makanan yang lebih berharga, lebih penting bagi diri. Itu namanya makanan ruh. Itulah ruhul ma'ani, itulah ilmu. Ya, itulah ilmu. Ya, bahkan kata Imam Ahmad rahimahullah, seorang itu lebih perlu kepada ilmu melebihi keperluan dia terhadap makan dan minum. Makan dan minum kita perlu sekali, 2 kali, 3 kali dalam paling banyak ya, kalau senang makan 3 kali dalam sehari dan semalam. Ya. Tapi kalau seorang itu terkait dengan ilmu, keperluannya pada setiap saat, pada segala keadaan. Dia mau tidur pun dia perlu ilmu. Dia bangun dari tidur pun dia perlu ilmu. Tiba-tiba dia kaget bangun di tengah malam, dia perlu ilmu supaya dia beribadah kepada Allah dengan benar. Dia
mendapatkan berbagai kebaikan. Itu semuanya perlu ilmu. Dan itu itu makanan untuk ruh. Itulah yang menyebabkan seorang itu hidup dengan sehat. Seorang itu hidup dengan sehat apabila dia belajar dari ilmu yang benar.